Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan melanjutkan latihan TOEFL bagian structure. Praktis tes yang ketiga di nomor 11 sampai 15. Langsung saja kita ke soal yang nomor 11. Nah, of the millions who saw Halley Comet di tahun 1986, how many people titik-titik long enough. Nah, kita perlu identifikasi dulu, teman-teman. Di sini diawali dengan preposisi of ya. Ini preposisi. Nah, artinya dari preposisi sampai koma dia bertindak sebagai adverb atau kata keterangan begitu ya. Jadi langsung kita abaikan itu boleh. Kemudian di sini ada many people. Nah, many people dia ini kan sebagai noun, bertindak sebagai subjek ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat kalau di dalam suatu kalimat itu setidaknya harus terdiri subjek plus verb. Nah, subjeknya kan sudah ada, many people. Kalau verbnya udah ada atau belum? Kita lihat di sini ada titik-titik, terus long enough. Long enough bukan verb ya. Jadi kita masih perlu mencari verb. Nah, kita coba lihat di yang A ini. Will, dia apa? Ini modal ya. Will modal, modal biasanya saya tulis di sini modal itu harus diikuti dengan verb 1, teman-teman. Nah, sementara di sini ada they. They ini kan pronoun sebagai subjek, artinya nanti bakal double subjek kalau kita pilihnya yang A. Sementara live-nya ini dia verb 1. Nah, ini berarti salah ya untuk yang A. Kemudian yang B ada they. They ini pronoun sebagai subjek. Nah, sementara will be living-nya ini adalah verb. Teman-teman lihat di sini sudah ada subjeknya. Maka kalau kita pilih yang B, ada dua subjek. Double artinya ini nggak boleh begitu ya. Sementara yang C, will itu modal, terus live-nya itu verb 1. Nah, ini dia bertindak sebagai verb. Berarti boleh dong. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 11 itu yang C. Next, nomor 12. Titik-titik that fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expression. Nah, kita coba cari subjek sama verbnya dulu ya. Kalau that ini bertindak sebagai apa? That dia conjunction, fear dia bertindak sebagai noun, ini juga noun, ada as ini nes gitu ya. Itu ciri dari noun, teman-teman. Nah, rangkaian dari fear sampai surprise dia sebagai subjek. Karena subjeknya banyak, verbnya pakai are, begitu ya. Yang ini adverb. Nah, verbnya itu ke sini, teman-teman. Itu masih satu rangkaian verb begitu ya, cuman dipisah oleh adverb. Nah, dilihat di sini ada conjunction subject verb. Artinya kalau ada conjunction di sini, maka setidaknya harus butuh dua verb. Dua verb harus butuh satu conjunction. Nah, berarti kita masih perlu di depan ini subject plus verb gitu ya. Biar memenuhi dua verb, verbnya yang depan ini sama yang are reflected ini
sama conjunction-nya adalah that. Berarti kita cari. Kita coba yang A. Anthropologist ini dia sebagai noun, bertindak sebagai subjek. Terus have discover ini dia sebagai verb. Nah, polanya udah lengkap, subjek plus verb. Oh, berarti jawabannya yang A ya. Nah, kalau yang B gimana? B ini sebagai subjek bisa, tapi discovering-nya tidak bisa menjadi verb. Kenapa? Kurang to be ya. Jadi ini nggak bisa. Sementara yang C, discovery of anthropologists, ini semuanya sampai sini dia sebagai subjek. Berarti masih kurang verb. Terus kalau yang D, ini discovered, artinya dia verb 3 karena diikuti ini ya. Verb 3 aja dia bukan dihitung verb, tapi masih kurang subjek ya. Berarti yang paling tepat adalah yang A ini. Next, nomor 13. In 1964, titik-titik of Henry Osawa was found at the Smithsonian Institution. Nah, kita coba identifikasi di sini ada apa? Rangkaian non price ya. Sampai di sini ini non price atau rangkaian kata benda. Was found ini dia sebagai verb. Nah, berarti dia masih kurang subjek ya di sini. Kita cari subjeknya. Nah, kalau yang A bagaimana? Ini yang A ada was-nya ini dia sebagai verb. Sementara ini major collection dia sebagai subjek. Nah, double verb dong kalau kita pilih A. Begitu ya. Dan susunannya juga kurang tepat. Terus kalau yang B, di sini ada that itu conjunction, sementara a major collection-nya dia sebagai subjek. Karena verbnya cuma satu, kita nggak butuh conjunction. Ini juga kurang tepat. Terus a collection was major. Nah, di sini ada collection dia sebagai subjek, was-nya sebagai verb. Nah, ini keterangan. Nah, tapi di sini ada dua verb, teman-teman. Was sama was sound. Nah, tetapi tanpa conjunction. Padahal kalau ada dua verb itu harus butuh satu conjunction. Jadi yang C salah. Nah, yang D sekarang. Major collection dia sebagai subjek ya. Ini noun. Non phrase bertindak sebagai subjek. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Next, nomor 14. Titik-titik irritating effect on humans, the use of phenol as a general antiseptic has been largely discontinued. Nah, titik-titik irritating. Nah, terus ada koma di sini. Nah, setelah koma biasanya ada subjek. Nah, ini subjek, teman-teman. Subjeknya Zeus, terus verbnya mana? Verbnya di sebelah sini. Has been discontinued. Dia sebagai verb ya. Artinya pola kalimat ini udah lengkap. Dia nggak butuh apa-apa lagi, nggak butuh subjek atau verb lagi atau conjunction. Nah, kita harus melengkapi yang di sini. Ingat kalau yang A ini it's irritating effect ini kurang tepat ya. Terus kalau yang B where itu kan conjunction. Nah, padahal cuma ada satu verb. Jadi kurang tepat. Since juga dia sebagai conjunction. Ini juga kurang tepat. Nah, terus ada because of.
Nah, kalau because aja dia conjunction, tapi kalau because of dia sebagai preposisi, teman-teman. Jadi ini ada preposisi terus diikuti dengan kata benda, begitu ya. Nah, ada koma setelah itu subjek. Berarti yang benar yang D ini. Karena efek iritasinya pada manusia, begitu kalau diartikan, penggunaan penol sebagai antiseptik umum telah dilarang secara luas, begitu. Next, nomor terakhir 15. In order to remain in existence, titik-titik must in the long run produce, sampai seterusnya. Nah, di sini ada preposisi in, berarti yang ini itu sebagai adverb. Terus di sini must itu modal, produce-nya verb 1. Nah, ini must diikuti verb 1, dia termasuk verb, begitu ya. Berarti di depan ini kita butuh apa kalau di sini ada verb? Ya, betul sekali. Di sini harus butuh subjek. Nah, mana yang bisa menjadi subjek? Kita coba lihat yang A. A profit making organization. Ini dia rangkaian dari noun phrase. Nah, rangkaian kata benda boleh menjadi subjek, bisa ya. Nah, ini udah benar, teman-teman. Jawabannya yang A. Gitu. Subjek diikuti verb. Kalau yang B gimana? Salahnya di mana? Which-nya yang keliru. Nggak butuh conjunction. Terus yang C di sini ya, kurang tepat. Ini whichever juga kurang tepat. Begitu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat persiapan teman-teman dalam tes TOEFL, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.